Assalamualaikum, hai Sobat Sejarah, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan beberapa poin materi tentang sistem politik terbuka melalui PowerPoint ini. Sebelum kami menjelaskan materi berikut, saya lampirkan nama anggota. Dalam sistem politik terbuka ada 3 poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama latar belakang terjadinya sistem ini, yang kedua yaitu kebijakan yang diterapkan dalam sistem ini, yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif dari sistem ini. Latar belakang. Latar belakang terbentuknya politik pintu terbuka bersamaan dengan terbentuknya Undang-Undang Agraria. Kebijakan ini muncul sejalan dengan pembubaran VOC yang mengakibatkan kekuasaan atas Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Politik pintu terbuka juga dilatar belakangi hasil dari kemenangan Partai Liberal Belanda pada pemilu tahun 1850. Kemudian di 1870 Partai Liberal Belanda mendapatkan kemenangan yang mutlak dalam pemilu pertama yang diselenggarakan oleh Belanda. Kaum liberal kemudian memenangkan suara di parlemen Belanda, sehingga di Indonesia mulai berlaku sistem politik yang baru, yakni politik kolonial liberal atau politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintahan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modal di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, terdapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Gambar di samping merupakan salah satu tokoh yang menjadi kunci dalam mewujudkan politik pintu terbuka, yaitu Engelbertus de Waal. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. 1. Undang-Undang Perbendaharaan. Undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Gula. Undang-undang yang disahkan pada tahun 1870 mengatur perpindahan monopoli tanaman tebu dari pemerintah ke tangan swasta. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Agraria. Undang-undang ini dikeluarkan pada tahun 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Kebijakan yang diterapkan, ketentuan Peonel Senti, pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan Sumatera Timur dapat ditangkap oleh polisi dan dibawa kembali ke perkebunan dengan kekerasan jika mereka mengadakan perlawanan. Hal ini dikarenakan banyak orang yang melarikan diri. Peonel Senti, hukuman bagi para pekerja yang melarikan diri berupa denda, disekap, ditelanjangi, kerja paksa tanpa upah hingga pembunuhan. Colli Ordonanti 1881, sebuah aturan yang menjamin pemilik perkebunan dapat memperkerjakan serta mempertahankan kuli di perkebunan mereka sesuai kebutuhan. Kata tersebut berasal dari poli buruh dan ordener pemilik perkebunan. Dampak sistem politik pintu terbuka bagi Belanda ada 4. Yang pertama, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan di Indonesia mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Yang keempat, menjadikan Belanda semakin makmur dan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Selain berdampak bagi Belanda, sistem politik pintu terbuka juga berdampak bagi Indonesia. Ada dampak positif serta dampak negatif. Dampak positifnya ada 4. Pertama, sistem tanam paksa yang memberatkan rakyat Indonesia mulai dihapuskan. Kedua, rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor serta impor. Ketiga, dibangunnya infrastruktur seperti jalan raya, rel kereta api, dan
dan jembatan, serta sistem irigasi seperti waduk dan bendungan. Dan yang terakhir, kehadiran politik pintu terbuka juga membuka pintu bagi masyarakat Eropa untuk berinvestasi di Indonesia. Mereka membawa modal dan membantu mengembangkan berbagai sektor ekonomi, termasuk perkebunan dan industri. Selanjutnya adalah 5 dampak negatif sistem politik pintu terbuka bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Yang ketiga, kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Yang keempat, menurunnya konsumsi bahan makanan terutama beras, sementara pertumbuhan penduduk Jawa semakin meningkat. Akibatnya, timbul kelaparan di mana-mana. Yang terakhir adalah terjadinya perubahan kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata pada materi yang kami jelaskan, kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Salam sejarah. Salam sejarah. Salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.